Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah, nikmat syukur, nikmat iman selalu harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mengasih segalanya, Allah lah yang memberikan semua kenikmatan itu. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bab 3, yaitu dengan tema atau judul tindakan ekonomi. Bab 3 ini mempunyai judul aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, namun ada beberapa materi, salah satunya yaitu tindakan ekonomi. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membaca bismillah, karena dengan membaca bismillah ini kita bisa mengawali pembelajaran pada kesempatan kali ini agar bisa bisa berjalan dengan lancar dan ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Lanjut teman-teman semua, materi kali ini yaitu tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi ialah segala tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Jadi tindakan ekonomi itu yang dilakukan oleh manusia guna untuk memenuhi kebutuhan ekonominya atau kebutuhan kehidupannya. Bisa dibilang segala tindakan, segala upaya yang dilakukan oleh manusia agar memenuhi kebutuhan hidupnya. Tindakan ekonomi dibagi menjadi dua teman-teman semua. Yang pertama ada tindakan ekonomi rasional, yang kedua ada tindakan ekonomi irasional. Yang pertama yang rasional adalah tindakan ekonomi yang berdasarkan akal sehat dan perhitungan. Contoh misalkan Pak Rizky memilih berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor daripada mengendarai mobil dengan beralasan karena lebih hemat. Jadi itu masuk akal. Sudah pasti bahwa antara kendaraan bermotor dan kendaraan mobil pasti lebih hemat naik motor, baik dalam segi waktu, baik dalam segi ekonomi atau bensin bisa dikatakan. Jadi itu bersifat secara rasional yang kalau difikirkan dan kalau dicerna dengan baik, oh iya emang benar, kalau pakai motor itu pasti lebih irit. Nah itu namanya tindakan rasional. Tindakan yang kedua yaitu tindakan irasional, berbanding kebalik dengan tindakan rasional. Tindakan irasional mempunyai arti tindakan ekonomi yang diperkirakan menguntungkan, namun tetapi pada kenyataannya tidak menguntungkan. Contohnya, apa kasih contoh misalkan. Pak Ali membeli jeruk yang lebih murah di pasar Senen dibandingkan dengan toko buah di dekat rumahnya. Padahal jarak rumah Pak Ali ke pasar Senen yaitu jauh. Pak Ali itu berangan-angan kalau jeruk di pasar Senen itu ternyata harganya lebih murah, yaitu 15.000 dibandingkan harga jeruk di toko buah yang di dekat rumahnya yaitu 18.000 misalkan. Tapi ketika Pak Ali datang ke pasar Senen, dia naik motor, ternyata jaraknya jauh teman-teman semua. Dia menghabiskan bensin 10.000, dia menghabiskan waktunya kurang lebih 1 jam bolak-balik. Jadi ternyata secara rasional tuh sebenarnya dia nggak untung, dia malah merugi. Walaupun harga harga yang dilihat oleh Pak Ali lebih murah emang di pasar Senen, selisih kurang lebih 3.000. Tapi dengan ongkos bensin, dengan tenaga, dengan waktu, otomatis kalau perhitungannya otomatis dia akan merugi, baik merugi secara waktu, merugi secara tenaga, baik merugi secara ekonomi. Itulah perbedaan antara tindakan ekonomi secara rasional dan tindakan ekonomi secara irasional. Oke, mari kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang tindakan ekonomi. Materi kedua kita bahas tentang motif dan prinsip ekonomi. Motif dulu teman-teman.
Motif adalah kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mampu mendorong orang melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Jadi motif itu bisa dikatakan dorongan terhadap seseorang untuk melakukan tindakan tersebut. Motif utamanya kira-kira apa? Motifnya ternyata motifnya kalian belajar di pesantren ternyata karena terpaksa oleh orang tua. Motifnya kalian belajar di pesantren ternyata karena ingin benar-benar mencari ilmu, karena ingin benar-benar menjadi seorang hafiz dan hafizah. Itu motif. Tujuan seseorang melakukan hal tersebut itu pasti ada maksud dan tujuannya. Itulah motif, teman-teman semua. Itu kekuatan yang berasal dari dalam diri yang mampu mendorong. Jadi kalau tidak ada alasan, jadi kalau tidak ada motif tertentu, otomatis orang tersebut tidak akan melakukan sebuah tindakan. Maka dari situ di sini kita tulis adalah motif, yaitu suatu kekuatan yang mendorong seseorang bertindak sesuatu, teman-teman semua. Yang kedua yaitu prinsip ekonomi, ialah dasar berpikir yang digunakan manusia dalam melakukan tindakan ekonomi. Melakukan pengorbanan tertentu demi untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Itulah prinsip ekonomi. Jadi prinsip ekonomi bisa dikatakan di sini bahasa halusnya modal yang kecil namun dia ingin memperoleh untung yang sangat besar. Itulah prinsip ekonomi. Dasarnya itu seperti itu, teman-teman semua. Dasar berpikir yang digunakan oleh manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Melakukan pengorbanan tertentu demi untuk memperoleh hasil yang sangat besar. Oke. Next, teman-teman semua. Lah, prinsip ekonomi ada 3, teman-teman semua. Yang berlaku di mana? Yang berlaku dalam kegiatan produksi, dalam kegiatan konsumsi, dalam kegiatan distribusi. Bapak ulang lagi, prinsip ekonomi itu pada dasarnya modalnya sedikit tapi ingin untung lebih banyak. Itu prinsip ekonomi. Itu nggak bisa kita pungkirin. Di dalam jual beli pun sama. Saya ingin beli produk yang sangat murah, tapi saya ingin menjual harga yang kurang lebih bisa sangat menguntungkan untuk kita. Jadi itu tidak bisa dipungkiri, teman-teman. Itulah prinsip ekonomi. Contohnya misalkan Bapak belikan koki di pasar Jatinegara harganya 10.000, di pasar Parung harganya 15.000. Otomatis Bapak ingin belinya kemana? Pasti ke pasar Senen. Walaupun dengan harga jual yang sama. Karena itu prinsip ekonomi, mencari harga yang termurah. Coba aja kalian searching kalau kalian mau beli online. Pasti lihat dulu harga yang paling murah yang mana. Itu prinsip ekonomi. Itu pun prinsip beli, apalagi prinsip jual, teman-teman. Otomatis lebih dari itulah. Di sini kita akan melihat prinsip ekonomi ini berlaku dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang pertama, prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Dasar berpikir untuk memperoleh kepuasan yang sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan anggaran dan pengorbanan tertentu, namun ingin mendapatkan kepuasan yang sangat banyak. Itu konsumsi. Seperti yang Bapak bilang tadi, ketika kalian mencari yang namanya misalkan bola basket misalkan, pasti kalian searching dulu. Kalian cari harga yang termurah namun kualitasnya sangat bagus. Itu pasti, itu hukum ekonomi dalam bidang konsumsi. Ketika kalian mencari yang namanya salad buah misalkan, kamu searching dulu, di sini yang paling murah nih, tapi komposisi buahnya banyak, pasti itu yang kalian pilih. Itulah prinsip konsumsi, prinsip ekonomi dalam bidang konsumsi. Yang kedua yaitu prinsip ekonomi dalam bidang produksi. Dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan yang sedikit atau pengorbanan tertentu, teman-teman. Produksi pasti berkaitan dengan modalnya sedikit, beli kain
tahun kapan tahu, tapi masih baru. Kemudian dibuat masker, jadilah 3.000 masker. Itu prinsip produksi, mencari kain yang paling murah. Namun ketika dia menjual barang tersebut dengan harga yang sama, teman-teman semua, gak beda jauh dengan handphone, tidak beda jauh dengan buah-buahan misalkan. Itu prinsip kegiatan produksi. Buah-buahan misalkan ingin mencari bibit yang murah, namun dia berharap agar buah yang ditanamnya bisa panen lebih banyak. Itu prinsip produksi, teman-teman. Yang kedua, prinsip ekonomi yang kedua yaitu prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi, yaitu penyaluran barang. Upaya menyampaikan barang dan jasa produsen kepada konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya yang tertentu atau biaya yang murah. Jadi kalau prinsip dalam distribusi itu pelakunya? Pelakunya produsen, teman-teman. Dia mencari paket-paket pengiriman yang sangat murah. Misal Bapak distributor ikan lele misalkan. Mau ngirim ke Bandung, kalau nggak ke Parung. Ketika Bapak mau ngirim ke sana, otomatis Bapak melihat jasa pengiriman mana yang paling murah. Yang paling murah itulah yang Bapak pilih. Itulah kegiatan prinsip ekonomi dalam bidang distribusi. Itu tidak bisa dipungkiri dan pasti dilakukan oleh oleh semua manusia. Itu pasti dijalankan. Pola berpikir itu pasti dilakukan, pasti terlihat, pasti ada di otak manusia ketika dia berusaha berdagang, mempunyai perusahaan, memproduksi atau dan lain sebagainya, atau mau membeli pun pasti seperti itu. Itulah namanya disebut prinsip ekonomi. Walaupun di sini ada faedah-faedahnya. Ketika membuat barang, walaupun bahannya murah, tapi harus berkualitas. Ketika membeli barang, walaupun barangnya murah, tapi harus ada kualitas. Itulah spek-spek, kalau enggak ciri-ciri orang yang memperlihatkan dengan usaha dengan baik dan jujur. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kurang lebih kita membahas tentang tadi ada prinsip ekonomi, ada kurang lebih ada motif, dan ada tindakan ekonomi. Kurang lebih pada pertemuan kali ini materinya cukup sampai segitu saja. Semoga bisa dipahami dengan baik-baik, baik kelas 7 putra maupun kelas 7 putri. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom chat atau melalui press conference nanti ketika kita ketemu pekan depan atau ketemu besok. Terima kasih. Jangan lupa yang di rumah atau yang di pesantren, ketik nama absensi kalian di kolom komentar. Oke, baik kelas 7A maupun kelas 7B. Terima kasih, ucapkan jazakumullah, baik yang sudah memperhatikan, yang sudah bisa memahami, ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.